Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II adalah salah satu tokoh yang berperan dalam kemerdekaan RI. Beliaulah sosok perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri merupakan putra sulung dari Kesultanan Pontianak, lahir di Pontianak, Kalimantan Barat tanggal 12 Juli tahun 1913 atau 7 Syaban 1331 H dan wafat di Jakarta, tanggal 30 Maret tahun 1978. Ayahnya bernama Syarif Muhammad Al-Qadri yang merupakan seorang sultan dari kalangan Habaib, berasal dari Tarim Hadramaut Yaman. Di dalam tubuhnya mengalir darah keturunan Nabi yang biasa dipanggil dengan Habib atau Syarif. Beliau memiliki 7 saudara dari ibu yang berbeda. Sejak kecil, Hamid sudah terlihat sosok yang pintar, cerdas dan pemberani. Ayahnya mendidik Hamid dengan pendidikan formal agar bisa meneruskan tahta Kesultanan Pontianak. Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II lahir dari pasangan Syarif Muhammad Al-Qadri dan Syekha Jamilah Syarwani. Sultan Hamid II menempuh pendidikan sekolah dasar atau Official Lageres School ELS di beberapa kota, yakni Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Kemudian meneruskan sekolah menengah umum di Bandung. Lalu menamatkan belajar di Koninklijke Militair Academy KMA di Breda, Belanda. Ia meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Setelah lulus pada 1937, Sultan Hamid II dilantik sebagai perwira KNIL berpangkat letnan II. Merancang lembaga Garuda Pancasila. Ketika Republik Indonesia Serikat dibentuk, Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio. Selama menjabat menteri itu, Sultan Hamid II ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Tanggal 10 Januari dibentuklah Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Sultan Hamid II selaku Menteri Negara Zonder Portofolio dengan susunan panitia yaitu M. Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, Mapelaupesi, M. Natsir dan R.M. Ngabehi Purbatcaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Terpilih 2 rancangan terbaik yaitu milik M. Yamin dan Sultan Hamid II. Namun, pada proses selanjutnya yang diterima adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang dianggap menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangannya terpilih, dialog antara Sultan Hamid II, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga mengganti pita yang dicengkram Garuda, yang semula berwarna merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Sultan Hamid II diajukan ke Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara itu mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan. Karena adanya keberatan terhadap tangan burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga terbentuk Raja Wali Garuda Pancasila dan disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan itu kepada Kabinet RIS melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS. Ketika itu kepalanya masih gundul atau tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengenalkan lambang negara itu kepada khalayak ramai di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Pada tanggal 20 Maret tahun 1950, bentuk akhir Garuda Pancasila telah diperbaiki mendapat koreksi dari Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno memerintahkan pelukis istana yaitu Dullah untuk melukis kembali rancangan Sultan Hamid II itu. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan autentiknya diserahkan kepada Hamas Agung, Yayasan Idayu Jakarta pada tanggal 18 Juli tahun 1974. Sedangkan,
Lambang negara yang ada di posisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari tahun 1950 masih tetap disimpan oleh Istana Kadriah, Pontianak. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagum tahun 1974 sewaktu penyerahan berkas dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan, ide perisai Pancasila muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Inilah hasil karya anak bangsa Sultan Hamid II yang diramu dari berbagai aspirasi. Sultan Hamid II wafat pada tanggal 30 Maret tahun 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga Kesultanan Pontianak di Batu Layang.